wabarakatuh. Selamat pagi, yes. Jumpa kembali di channel Jejak Misteri Pulau Borneo dengan Bang Heri tentunya di pagi hari ini. Oke guys, saat ini di bincang-bincang santai kita, Bang Heri akan berbagi cerita tentang sejuta kisah atau sejuta misteri Pulau Borneo atau Kalimantan ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita santai, kita shoot di ruangan kerja Bang Heri saja ya. Kita tidak di lapangan atau kita tidak di outdoor ya. Oke guys, pada kesempatan ini tema kita akan membahas tentang kuyang ya. Kuyang. Jadi kuyang itu Bang Heri kira bukan satu hal yang tabu lagi ya. Jadi cerita tentang kuyang ini tentunya sudah antar lintas pulau ya. Jadi bukan hanya terkenal dari Kalimantan saja ya. Jadi kalau kuyang ini, cerita misteri tentang kuyang ini memang asal muasalnya memang tradisi dari Kalimantan ya. Jadi kita tidak tahu siapa dan mana pelakunya ya. Akan tetapi memang kuyang itu berasal dari orang yang masih hidup ya. Ya, jadi dalam gambarannya, dalam tampilannya ya, sering yang ditemui oleh orang-orang itu kuyang itu hantu perempuan ya, hantu wanita yang memang terbang hanya kepala dan perut terurai, tanpa badan, tanpa kaki, tanpa tangan ya. Jadi cerita kuyang ini sudah turun temurun sebetulnya di Kalimantan ya. Dan di Kalimantan itu ada satu tempat yang di daerah tersebut memang budaya kuyang itu sudah hal yang biasa gitu ya. Bakteri tidak perlu sebutkan tempatnya di Kalimantan bagian mana, yang jelas itu di Kalimantan ya. Jadi di sana itu kenapa mereka dengan tega melakukan itu ya. Jadi harapannya untuk supaya kemudian awet muda ya, tidak pernah tua, nah abadi gitu ya. Dan ciri-ciri perempuan yang mengamalkan ilmu hitam pelaku kuyang ini biasanya di lehernya ini, di daerah sini biasanya terdapat tanda ya. Kalau orang yang bisa mengenali itu di daerah sini ini terdapat tanda. Nah tandanya itu seperti ya bekas potongan begitu ya, tetapi dia tetap satu jadi kulit gitu ya, tapi kayak seperti bekas potongan gitu. Itu tanda-tandanya bagi orang yang mengenali ya. Nah kembali ke cerita tadi bahwa di Kalimantan itu, Kalimantan jauh ya, dulu sering terjadi di mana kemudian banyak bayi-bayi itu meninggal ya. Nah meninggalnya bayi ini rata-rata disebabkan oleh pelaku ini kuyang ya. Nah pelaku ini menghisap, konon ceritanya pelaku ini menghisap daripada darah janin bayi itu. Nah supaya apa? Supaya awet muda ya. Jadi harapannya dengan itu tuh supaya awet muda ya, mereka nggak tua-tua. Ini menolak takdir namanya ya. Dan satu sisi juga sudah menyalahi daripada kodrat ya. Kemudian ini sebuah tradisi ilmu hitam ya. Nah jadi kembali ke tadi, zaman dulu itu sering bayi-bayi itu meninggal ya. Dan kemudian ada juga meninggal di dalam perut ya. Ada juga pada saat dilahirkan bayi itu lahir 1 hari 2 hari kemudian badannya membiru kemudian meninggal ya.
Nah, sering kali kejadian-kejadian seperti itu dulu ya di Kalimantan di tempat saya. Nah, itu sering kali terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi ini memang bukan cerita fiksi ya, memang sebuah kenyataan ya. Dan kemudian pernah ini Bang Heri sedikit cerita ya. Dulu di zaman kecilannya kami sekitar kelas 4, kelas 5 SD ya. Jadi memori itu sudah melekat sampai sekarang ya. Jadi pada saat kami berangkat sekolah pagi-pagi itu, memang Kalimantan itu dibasahi dengan embun ya. Di Kalimantan ini karena memang hutannya masih tropis, masih tebal ya, masih alami. Jadi kalau pagi-pagi itu rumput itu basah, bukan hujan, tetapi karena memang embun pagi ya, embun pagi hari ya, jam 7, jam 8 biasanya itu baru muncul matahari itu ya, karena memang ketutup embun ya. Nah, embunnya yang begitu pekat ya. Nah, jadi di sela-sela rumput basah itu ada seperti tetesan darah ya, ada seperti tetesan darah. Nah, jadi karena kami ini masih kecil-kecil ya, karena Bang Heri itu masih kecil, Bang Heri nggak mengalami sendiri deh, masih kecil-kecil, jadi penasaran ya, kita lihat jarak dari rumah ke sekolah SD itu pada saat itu kalau tidak salah kurang lebih berjarak 1.300 lah ya, jadi kurang lebih 1 kilo 300 meter ya, 1,3 lah ya, itu kali 1,3 kilo ya. Kami itu kan jalan kaki ya, namanya zaman dulu itu sekolah itu rame-rame, kita jalan kaki sambil cerita, itu senang sekali ya pagi-pagi. Nah, tapi kok pagi itu kita dihebohkan dengan darah gitu ya, darah yang bercecer udah sepanjang jalan itu. Jadi obrolan kita itu bukan lagi obrolan main ya, hari ini kita main apa, kan dulu seperti itu ya. Nah, pada saat itu kita terfokus kepada satu titik, yaitu darah. Darah itu di sepanjang jalan itu dengan jarak berapa senti lah ya, mungkin 2 jengkalan, itu 1 jengkal 2 jengkal tuh ada lagi titiknya, terus sampai ke sekolah kami waktu itu ya. Nah, ini darah apa gitu ya, saya bilang darah apa ini, teman-teman iya ya darah apa ya. Nah, jadi kita itu mulai heboh ya, sampai kami telusuri sampai ke sekolah ya, dari start dari rumah itu kami telusuri sampai ke sekolah itu, sampai ke sekolah kami masih temukan jejak darah itu kan, sampai kami temukan kok naik ke atas atap sekolah gitu kan. Nah, jadi jejaknya itu sampai kami lihat kok sampai ke atas atap sekolah gitu ya. Biasanya kan tradisi di kampung ada juga orang makan sirih kemudian sembarang meludah, itu kan juga merah warnanya, tapi itu bukan warna ludahan sirih ya, tapi memang darah ya. Nah, amisnya minta ampun ya. Jadi kami telusuri waktu itu, saking kita penasaran sampai kami itu, karena memang kita ini kecil-kecilnya ngebolang semua ya, manjat lah di atas atap itu, kami panjat di atas atap, kami lihat masih ada darahnya. Wow, jadi mulai ini pertanyaannya, mulai. Nah, sekalinya oke lah, kita simpan ya, simpan cerita nextnya sampai kembali lagi ke rumah ya. Ada kakak sepupu saya yang memang posisinya itu dia sudah SMA kelas 3 ya, kami masih jauh SD ya. Sudah kelas 3 SMA ya, madrasah aliyah waktu itu sekolahnya. Nah, ini orang rajin ibadah ya, rajin sholat. Jadi ceritalah dia, apa yang kalian heboh? Iya bang, kita melihat jajaran darah itu pagi tadi kita sekolah, apa ya, darah apa ya. Nah, itu kalau kalian mau tahu, dia bilang begitu menjawabnya ya, abang tadi malam waktu mau sholat tahajud ambil wudhu, itu abang ngelihat benda terbang gitu. Benda terbang di atas langit, tapi tidak tinggi gitu, setinggi tiang listrik. Wih, tinggi sekali. Jadi dia mau turun ke bawah ke sumur itu ngambil wudhu itu nggak jadi gara-gara ngelihat itu. Tapi sayangnya tuh yang itu nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat dianya gitu. Itu yang itu terbang saja. Nah,
dia ngelihat posisi kurang lebih jam 2 dini hari ya, kurang lebih jam sebegitu ya. Itulah, jadi itu namanya kuyang. Kuyang itu apa, Pak? Kuyang itu hantu perempuan yang terbang, hanya terurai rambut panjang dengan perut terurai. Oh, kita baru mengerti, oh ternyata yang disebut kuyang itu tuh. Nah, di sana di tempat saya itu bahasa kampungnya itu disebut penanggal. Nah, hantu penanggal ya, hantu penanggal. Nah, kalau Indonesianya secara menyeluruh itu kuyang ya. Itu ya teman-teman. Jadi pemirsa, bahwa di Kalimantan ini betul-betul memang hal itu sering terjadi ya, apalagi Kalimantan pedalaman ya. Saya kira banyak teman-teman juga konten kreator yang juga sempat menemukan ya, sempat bertemu dengan yang namanya kuyang. Saya pernah nonton di satu konten yang memang itu asli. Dia pasang kamera di luar, kemudian dia buat tenda di dalam hutan di tepi sungai itu. Ya, dan jam berapa? Udah jam 2, sekitar jam 2, jam 3 itu dini hari. Ya, setelah hujan itu didatangi sama yang namanya kuyang tadi di atas tenda kemahnya tadi ya. Nah, jadi memang di Kalimantan ini hal-hal itu memang ada, bukan sekedar cerita atau dongeng belaka ya. Oke guys, jadi sekali lagi bahwa kuyang itu merupakan hantu jelmaan dari perempuan ya, yang mengamalkan ilmu hitam ya, yang menganut ilmu hitam ya di Kalimantan ini, untuk kemudian tujuannya supaya awet muda selamanya gitu ya, dan tidak pernah tua ya, abadi bahasanya begitu. Tapi itu ilmu hitam. Dan kemudian juga banyak hal-hal yang lain menurut kepercayaannya, minyaknya kuyang itu bisa dijadikan untuk macam-macam ya. Salah satunya untuk obat, katanya obat patah tulang atau apa gitu. Nah, mulai kesana kemari itu berita-berita tentang itu ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa pembahasan kita kembali ke masalah kuyang tadi itu, hantu perempuan ya, yang terbang hanya kepala saja, kemudian perut terurai, dan itu merupakan satu ilmu hitam yang diamalkan orang ya, untuk awet muda ya, supaya kemudian awet muda. Makanya tujuannya menghisap darah bayi ya, yang ada di kampung-kampung itu ya, seperti itu ya. Nah, demikian guys, mungkin cerita seputar kuyang yang dapat Bang Heri bagikan pagi ini. Yang jelas kuyang itu memang ada ya. Itu merupakan salah satu ciri khas, memang cerita yang memang ada di Pulau Borneo. Dan memang kuyang itu merupakan satu cerita yang berasal dari Pulau Borneo ya. Itulah sisi lain dari jejak Pulau Borneo. Nantikan episode mendatang di next video yang lebih seru lagi, hanya di jejak misteri Pulau Borneo bersama Bang Heri ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi yang lebih seru lagi. Bang Heri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.